السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. Hadratul mukarramin, jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang sama-sama kita hormati imam kita, guru kita Ustaz Rahmat Hidayatullah, yang Allah senantiasa menjaga beliau, amin. Pada kesempatan subuh yang berbahagia ini, Bapak dan Ibu, sedikit mengambil tema yang sangat penting untuk sama-sama kita laksanakan, yaitu tarhib Ramadan. Kenapa perlu kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan itu perlu tarhib? Ini poin yang kita garis bawahi Bapak dan Ibu. Karena kalau kita tidak ditarhib Ramadan, khawatirnya Ramadan kita ini tidak ada bedanya dengan Ramadan yang sudah kita lalui, Bapak dan Ibu. Bisa jadi Ramadan kali ini lebih parah dan tidak meninggalkan kesan sama sekali di dalam kehidupan kita. Nah, makanya ustaz-ustaz, guru-guru kita semua ini lagi gencar-gencarnya mentarhib Ramadan kepada jamaah masyarakat khususnya yang ada di kota Batam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa itu sebenarnya tarhib Ramadan? Ya, merujuk suatu kata rahaba yurahibu tarhiban, yang nanti konsonan katanya adalah marhaban. Nah, sampai ke situ nanti orang-orang atau kaum muslimin ketika menjelang Ramadan langsung disambut dengan marhaban ya Ramadan. Apa asli katanya, jamaah yang dimuliakan Allah? Tarhib menunjuk tiga asal kata ra, ha, dan ba, yang artinya ini adalah, kalau menurut bahasanya adalah sebuah tanah yang lapang, melapangkan, dari fi'il madhi, melapangkan. Kalau kita ambil sampai di tarhib, yaitu Ramadan yang akan kita lalui ini, hati kaum muslimin ini harusnya lapang, Pak, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Memang Pak ada pertanyaan, emang ada kaum muslimin yang tidak lapang hatinya di bulan Ramadan? Jawabannya ada, Bapak dan Ibu. Ramadan yang sudah di depan mata ini, nampak-nampaknya kalau dari segi raut wajah, ekspresi, gegap gembita menyambut datangnya bulan suci Ramadan, tapi ada yang hatinya itu sempit, tidak lapang. Makanya tidak cocok kita katakan, orang-orang yang saya sampaikan ini tidak cocok kita katakan marhaban ya Ramadan. Siap-siap Bapak dan Ibu, ini menjadi catatan kita. Apabila kita termasuk orang-orang ini, maka kita bisa rubah pola skema kita
menyongsong datangnya Ramadan. Karena pemain bola saja sebelum tanding sudah memiliki strategi. Kok kita sebagai kaum muslimin yang katanya kita akan diampuni dosanya sama Allah, mau dilipat gandakan pahalanya sama Allah, lalu mau memiliki hubungan kedekatan dengan Allah sampai hari raya kemenangan, kok kita tidak ada persiapan, maka sangat-sangatlah lucu dan tidak tepat kita katakan tarhib ataupun marhaban ya Ramadan. Yang pertama, jamaah kaum muslimin, sejak salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak dilapangkan hatinya sama Allah, yang pertama ini adalah orang-orang yang menganggap Ramadan itu biasa-biasa aja. Salah satu contoh, hatinya ini masih menganggap kalau Ramadan itu datang, dia tidak tahu dia harus berbuat apa. Jadi kadang-kadang, mohon maaf jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kadang-kadang membuat beban bagi dirinya ketika Ramadan itu datang. Kalau belum datang Ramadannya nampak senang, tapi setelah Ramadan itu datang terbesit dalam hatinya, aduh, gak bisa lagi makan siang, makan di siang hari lagi nih. Aduh, gak bisa lagi aku kumpul-kumpul sama geng temanku ini, ngopi di warung ini, di toko ini pada siang hari atau di pagi hari, yang biasanya aku lakukan ketemu sama teman-teman. Maka terucap, waduh, tak bisa ini, aku harus ngapain ya? Karena biasaan aku ngopi, ngobrol, ketawa-ketawa bersama teman-temannya. Ini ciri orang yang tidak lapang hatinya jamaah, menganggap bulan Ramadan itu biasa-biasa aja, justru kadang-kadang membuat beban pada dirinya. Ini satu jamaah yang dimuliakan Allah. Yang kedua, orang yang tidak layak kita katakan marhaban, yang lapang hatinya menyambut Ramadan itu adalah orang yang masih bermaksiat, yang masih ingin maksiat di bulan suci Ramadan. Nah, ini bahaya di jamaah. Orang Ramadan memang sudah nampak di depan kita, tinggal berapa hari lagi ini, tapi diterbesit, saya nanti di bulan Ramadan kalau bisa ada ini, ada satu pekerjaan yang kadang-kadang itu kalau kita lihat itu justru maksiat. Allah tak suka ketika kita lakukan di bulan suci Ramadan. Di bulan-bulan lainnya kita lakukan pun Allah tak suka. Itu kita lakukan juga di bulan suci Ramadan. Contoh, mohon maaf jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin yang kebiasaannya itu nongkrong-nongkrong di kafe, minum minuman keras, lalu ditemani dengan perempuan-perempuan yang tidak muhrimnya, lalu kadang begadang ketawa ke TV. Di bulan lain nih, di bulan suci Ramadan dia pengen kayak gitu lagi. Bukannya stop ataupun mau berhenti, justru dia lakukan lagi. Mohon maaf jamaah, nampak kan kalau malam pertama Ramadan itu rame, ya, kafe-kafe tutup, segala transaksi perjudian, narkoba, rasa-rasanya sudah di stop semua. Tapi gak cukup sampai situ jamaah, setan akan mengelabui kita. Padahal katanya setan dibelenggu, dirantai. Nah, tapi kondisinya bukan setan yang zahiriyah saja ini jamaah. Setan di dalam hawa nafsunya inilah gak dibelenggu. Akhirnya siang hari puasa, malam hari masih mampir-mampir di tempat-tempat maksiat. Dan inilah ciri-ciri orang yang tidak disambut dengan Ramadan dengan baik. Makanya
sedikit mengoreksi bagi kita semuanya, segala upaya yang kita lakukan yang berpotensi maksiat di bulan biasa jangan dibawa di bulan Ramadan jamaah. Ini bisa mensia-siakan semua amalan, ya, mensia-siakan amalan kita. Ini poin yang kedua. Jadi dia masih juga bermaksiat di bulan suci Ramadan, padahal Ramadan itu seperti kawah candra di muka, semua berpotensi pahala, tapi malam harinya ataupun kondisi apapun dia masih melakukan maksiat. Itu yang kedua jamaah yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang nampak alim ketika di bulan Ramadan. Nah, ini mohon maaf nih, sedikit saya luruskan. Kata Imam Ahmad, seburuk-buruk orang itu apabila dia ingin merubah dirinya itu menjadi lebih baik pada saat bulan Ramadan. Habis bulan Ramadan dia tinggalkan lagi. Apa maksudnya ini? Kok orang enggak boleh berubah di bulan Ramadan? Bukan itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak keseluruhan. Contoh-contoh, mohon maaf ini. Ada orang yang sudah mau masuk Ramadan ini mulailah, nanti saya malu sama tetangga, saya malu sama orang-orang di sekitar ini. Ya, tiba-tiba dia merubah dirinya memakai hijab, menutup aurat, atau dia pura-pura rajin ke masjid. Mohon maaf ya bahasa saya ini, karena untuk menutupi kekurangan dia selama ini. Dan orang-orang demikian ini jamaah, ini biasanya tidak lillahi ta'ala, merubahnya ini karena orang. Nah, ini yang saya maksud. Gak pernah ke masjid, gak pernah tutup aurat, gak pernah sedikit pun menyentuh yang namanya majelis taklim. Tiba-tiba Ramadan datang, tiba-tiba berubah kondisinya, berubah 300 derajat menjadi orang baik. Biasanya itu hadirin, biasanya, tapi ya masih banyak yang baik ya. Kondisi-kondisi ini sudah disindir sama ulama-ulama dulu, salah satunya Imam Ahmad tadi. Buruk sekali orang-orang ini hanya menutupi keburukannya di bulan Ramadan saja. Kalau Bapak dan Ibu tidak ingin seperti ini, maka niatkan, luruskan kembali niat. Saya berubah, ini memang benar-benar karena Allah, bukan karena tetangga, bukan karena mulut orang lain yang ngomongin saya. Lurus, merubah penampilannya, mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak demikian, mohon maaf Pak, Bu, Ramadan masuk tutup aurat, tapi setelah Ramadan selesai buka lagi. Dan ini dia ini orang-orang yang tidak disambut dengan Ramadan dengan baik. Yang keempat hadirin jamaah, Bapak dan Ibu salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kondisi ini yang tidak disambut dengan marhaban ya Ramadan itu, yaitu orang yang memiliki hati ini tidak mau memaafkan orang lain. Saya katakan, orang yang masuk bulan suci Ramadan masih ngedumel dalam hatinya, saya masih belum bisa memaafkan si fulan. Bapak dan Ibu, marhaban ini, rohaba ini tanah yang luas, hati yang luas. Makanya yang ayat yang saya sampaikan, wal afina 'anil nas, yang dicintai sama Allah salah satunya adalah orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Kita ini Bapak dan Ibu, ditanya lagi, Pak Ustaz, lebih mulia mana, memaafkan atau meminta maaf? Kalau ayatnya Bapak dan Ibu, lebih mulia orang yang memaafkan. Ini yang sering terjadi di masyarakat. Tapi dalam kondisi hal tertentu,
meminta maaf juga kadang-kadang lebih mulia melihat persoalan yang ia hadapi. Nah, kalau masalah sama tetangga ini biasanya gampang pakai mulut. Tapi kalau udah masalah hutang piutang, masalah caci mencaci, nah ini berat untuk pertama kali meminta maaf, dan lebih berat lagi kadang-kadang memberi maaf. Enak saja kamu datang minta maaf, kemarin kamu gak lupain, digituin sama mulut tetangga ini. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marhaban ya Ramadan menunjukkan satu kesimpulan bahwa kita ini menyambut datangnya bulan suci Ramadan, hatinya harus lapang. Maksudnya tidak ada grundel, tidak ada dongkol seseorang yang kita mungkin benci, dan niatkan lurus karena Allah. Ramadan kali ini harus punya amaliyah, kegiatan yang fokus, kegiatan yang terstruktur di dalam rumah kita masing-masing. Kalau ini tidak kita bikin kurikulumnya di rumah, maka alamatlah Ramadan hanya lewat, ya, dan ampunan tak kunjung kita datang. Makanya Nabi Muhammad SAW sampaikan, ketika Nabi Muhammad naik ke atas mimbar, Nabi mengaminkan dan ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin, amin sampai 3 kali? Salah satunya adalah karena tadi Jibril berdoa, celakalah, kata Jibril, orang yang memasuki, menemui bulan suci Ramadan tapi tidak kunjung Allah ampuni dosa-dosanya. Celaka ini Bapak Ibu, sampai kita masuk bulan suci Ramadan kita tidak punya amaliyah yang bagus, ya. Apa saja yang harus kita lakukan kalau malam hari? Apa saja yang kita harus lakukan di siang hari? Sampai nanti berbuka kita harus punya amaliyah. Kalau tidak demikian, maka Ramadan akan datang, memang datang, tapi kita berubah hidup kita menjadi lebih baik lagi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka untuk itu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, mari sama-sama nanti pulang dari rumah sampaikan sama istri, sampaikan sama suami apa yang harus kita lakukan. Sahurnya mulailah disepakati jam berapa. Sebelum sahur kita harus ngapain. Lalu pagi hari targetnya baca Quran berapa. Sampai itu Pak, mulai dituliskan lagi. Nanti takjilnya kita bisa sedekah apa. Mulai lagi. Malamnya kita sholat tarawih di mana dan apa yang kita harus lakukan setelah sholat tarawih. Targetnya ada Pak. Maka kalau demikian itu, maka siaplah Ramadan menyambut kita. Marhaban ya Ramadan, dan Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Allahumma amin. Demikian yang bisa kami sampaikan Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan umumnya kepada seluruh jamaah. Usikum nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.